Shalom Bapak Ibu Saudara, pasukan doa Bali, The Star of Bethlehem yang malam hari ini berkumpul bersama-sama di tempat Ibu Kristi. Sungguh saya sangat bersyukur, sangat bangga, sangat senang melihat kesatuan hati Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa Bali dipakai Tuhan khususnya untuk kegerakan NCC Indonesia. Dan saya sungguh berharap sangat besar bagi Bali karena Bali ini adalah center dari bangsa-bangsa. Ya, pulaunya saja disebut Pulau Dewata. Tapi ketika kita hadir di Pulau Bali, NCC Indonesia hadir, maka Pulau Dewata diganti dengan Pulau Doa bagi bangsa-bangsa dan menjadi Pulau Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Tuti sebagai koordinator yang sungguh semangat luar biasa di usianya yang sudah 60 tahun lebih, tapi tetap semangat ya mewakili generasi Lois. Dan juga bagi pasukan doa imam-imam yang lain yang setia, yang terus rela, bukan oleh karena saya, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus. Sungguh sekali lagi saya sangat bersyukur dan saya melihat bagaimana pergerakan di Bali ini akan menghasilkan satu tempat nanti. Dan saya bersyukur Bu Kristi udah menyediakan tempat. Satu rumah di mana bisa kapasitas 50-100 orang dan di situ kerinduan saya memiliki satu base camp atau rumah ya di mana sebagai duta seperti rumah duta besar begitu ya. Duta kerajaan Allah, jadi nanti di depannya ada bendera-bendera bangsa-bangsa dan ada tulisan NCC Indonesia. Dan saya memang dari dulu sedang mengharapkan untuk di mana Tuhan, apakah di Surabaya, apakah di Jakarta, apakah di Bali. Tapi ketika Bali dibuka, The Star of Bethlehem, di situ saya sangat kuat. Bali ini luar biasa untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan dulu ya buat Pulau Bali, buat lawatan Allah atas Pulau Bali dan buat Bapak Ibu Saudara para imam. Nah pada malam hari ini saya mau memberikan sedikit pesan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita ini dikuasai oleh roh ketakutan. Ya, sebab Allah itu selalu berkata di Alkitab kepada umat pilihannya, selalu berkata jangan takut. Sebagaimana di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara, banyak kita takut, bimbang, ragu, khawatir. Kenapa kita takut, ragu, khawatir? Karena kita mulai meragukan akan penyertaan Allah, meragukan akan tuntunan Tuhan. Ketakutan itu adalah satu spirit Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita takut melangkah. Jangan pernah kita takut mencoba. Jangan pernah kita takut gagal. Takut rugi, takut tidak diterima. Takut tidak didengar, takut tidak mendapat pujian atau takut apapun. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa roh ketakutan dari Bali ini yang ada di Bali diambil ya, ditolak dalam nama Tuhan Yesus khususnya di dalam setiap imam-imam. Kenapa kita menjadi takut? Sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Sebab sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, roh perbudakan itu ditarik. Jadi Bapak Ibu Saudara, roh ketakutan itu sebetulnya terjadi karena ada ikatan perbudakan. Nah perbudakan ini apa? Kita bisa terjadi karena ikatan mamon, ya, ikatan duniawi. Ikatan ini berbicara ego kita.
Orang yang diserang oleh spirit ketakutan, dan spirit ketakutan bukan dari Tuhan tapi dari iblis, Bapak Ibu Saudara, itu karena dia ada ikatan dalam dirinya. Ini bukan bicara kuasa kegelapan, tapi kuasa dunia yang lemah dan miskin. Ambisi, ya, kepentingan diri sendiri, ego, itu yang membuat kita diperbudak dan itu yang menyebabkan kita memiliki roh ketakutan. Di dalam surat Roma dikatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan, Roma 8:15, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jika kita berseru ya Bapa, kita berdoa tiap hari berseru ya Bapa, itu artinya kita punya roh Allah, roh anak di dalam diri kita. Ya. Dan tidak diperbudak, kita tidak ada perbudakan. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang bisa membuat kita lepas dari ketakutan ketika kita dapat mengosongkan diri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus jauh-jauh datang dari surga ke dunia, mengambil rupa seorang manusia bahkan menjadi hamba, rela mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus memiliki kasih. Dia ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melepaskan diri, mengosongkan diri kita, tidak mempertahankan hak yang kita miliki. Yang saya tadi katakan ikatan-ikatan, bisa nama baik, bisa nama keluarga yang besar, ikatan-ikatan apapun, adat istiadat, suku dan sebagainya. Tuhan Yesus datang di dalam Filipi 2, dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Dia melepaskan apa yang dipertahankan sebagai hak miliknya, kesetaraan dengan Allah. Bagaimana kita lepas dari ketakutan, Bapak Ibu Saudara? Hiduplah dalam kasih. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Sehingga dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi bangsa ini, jika kita mengasihi pulau kita, jika kita mengasihi kota kita, jika kita mengasihi keluarga kita, bahkan kita mengasihi semua orang dan musuh kita, siapapun orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kita memiliki kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membangkitkan kasih yang sempurna itu di dalam diri kita. Kasih tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kasih itu murah hati, mengampuni. Kasih itu memaafkan. Ya. Kasih itu tidak mengungkit segala perkara, kesalahan. Mari kita belajar ketika saudara menghadapi sesuatu, hadapi dengan kasih. Goliat akhir zaman. Tembok-tembok Yeriko. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada benteng-benteng keangkuhan yang dibangun oleh kesombongan, ketamakan. Di dalam pikiran kita, mari kita lawan dengan kasih. Kita harus belajar untuk menghidupi kasih Allah. Orang yang telah menerima kasih Allah, dia memiliki kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketakutan itu hilang. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak bisa sewaktu-waktu dihinggapi oleh spirit ketakutan. Sebab ketakutan itu spirit. Roh yang datang bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Dan kita bisa setiap hari tiba-tiba takut ini, bisa takut itu, bimbang ini, bimbang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Sebagaimana 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika Bapak Ibu diserang kebimbangan, ketakutan, ragu-ragu, ingat itu bukan dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus bisa melawannya dengan apa? Dengan apa? Dengan kasih. Ya, kasih itu tidak mempertahankan apa-apa. Tidak takut rugi, tidak takut gagal, tidak takut ditolak, tidak. Karena dia tidak punya kepentingan. Saya berdoa imam-imam yang di Bali,
dipenuhi dengan kasih Allah. Saudara akan menghadapi musuh-musuh, peperangan, apapun. Goliat jatuh bukan karena ambisi Daud, karena kasihnya kepada Allah. Tembok Yeriko jatuh bukan karena orang Israel itu kuat, tapi karena cintanya kepada Tuhan. Dia teriak haleluya. Ya, sorak-sore bagi Allah. Demikian juga benteng-benteng dalam hidup kita, keangkuhan kita bisa kita jebol ketika kita belajar praktek kasih. Dipenuhi kasih Allah, ketakutan hilang, semuanya hilang. Dan saudara akan berjalan di dalam kekuatan Allah, di dalam kasih-Nya dan ketertiban. Katakan amin. Saya mau berdoa saat ini buat para imam semuanya. Mari buka dua tanganmu Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa, saya minta urapan Tuhan turun. Buka dua tanganmu. Yes. Ya Bapa, hamba minta urapanmu malam hari turun untuk para imammu yang setia ini, yang sungguh-sungguh. Bapa, kami percaya melalui para imam-imammu yang dipimpin koordinator Ibu Tuti, mereka akan menghasilkan harvest Lois generation, harvest Timotheus generation, harvest unique generation, bahkan harvest widow generation. Bapa, kami akan kumpulkan para janda-janda juga untuk berdiri sebagai imam-imam yang luar biasa. Urapi, pakai dengan dahsyat Bapa. Terlebih mereka dipenuhi dengan kasih Allah yang luar biasa. Malam hari ini pengurapan Tuhan turun. Yang sakit disembuhkan. Bahkan yang lemah dikuatkan. Yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan yang baru turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menjalankan tugas keimaman sampai Tuhan Yesus datang. The Star of Bethlehem akan terus menyala-nyala bersinar bagi kemuliaan Allah dan putranya Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang sudah menerima pengurapan dan diberkati bersama saya katakan amin. Selamat malam semuanya. Semangat ya Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa September bisa hadir di Kota Malang ya, tanggal 22 sampai 25 September kita adakan rally doa 4 hari. Ya, doakan November saya bisa hadir kembali di Pulau Bali. Tuhan berkati semuanya. Amin.